sebetulnya Amerika sangat diuntungkan dengan skema global financial order yang ada saat ini. Perlu diingat ya, Trump belum 100 hari. Belum 100 hari. Bang. Tapi udah kayak udah 10 tahun. Tiap hari ada aja. Sepertinya ya Trump coba memaksa ya negara-negara buat memilih ya mau ke dukung Amerika atau dukung Cina gitu kan. Ya teman sayang sekali itu tidak diinisiasi atau diawali dengan lobby-lobby sebelumnya, transparan, dan ya gaya one on one ini juga potensi abuse-nya juga tinggi sekali. Nah ini kita harus tahan itu. Mahal gitu ya, dan ya untuk program-program besar dan mahal ini perlu di scale down dulu lah. Mungkin dicoba pilot di beberapa daerah ya ketika sedang menghadapi krisis dan tidak pastian di tahun 2025. Ya, tunjukkan bahwa satu kita punya option ya, jadi bukan hanya kita yang harus baik-baik ke Amerika, kita juga ya bisa ke big player lain ya, Cina, Rusia, dan Uni Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di podcast Perekonomian Maju, Sobat Maju. Kita hari ini udah kedatangan bintang tamu, salah satu ekonom senior yang sering tulisannya cukup sering menghiasi banyak media. Selamat pagi Bang Berli. Selamat pagi, terima kasih diundang. Bang Berli ini adalah dosen di FEB Universitas Indonesia dan juga sebagai ekonom Indef yang tadi kita udah ngobrol di belakang bahwa sebenarnya Bang Berli ini banyak yang mau ditulis dan disampaikan ya Bang ke publik soal situasi ekonomi baik itu nasional maupun global hari ini. Jadi kita hari ini mau ngobrol soal perkembangan situasi geoekonomi, khususnya kebijakan ekonomi politik dari Presiden Donald Trump 2.0 Bang. Jadi ada istilah baru sebenarnya Bang, Trump 2.0 yang mana ini sangat surprising global. Artinya ya sekitar 2 minggu lah, habis Lebaran ya Bang, Trump mengumumkan kebijakan hadiah Lebaran. Hadiah Lebaran dari Presiden Trump untuk mungkin lebih dari 40 negara dari mitra Amerika Serikat, dan Presiden Trump mengumumkan daftar tarif terbaru yang akan berlaku. Sebenarnya udah berlaku ya Bang, tanggal 9 April kemarin sebenarnya udah berlaku untuk beberapa negara, cuman memang Gedung Putih juga menyampaikan bahwa membuka jalur dialog, jalur negosiasi untuk beberapa negara yang ingin melakukan negosiasi, dan kemungkinan besar akan beberapa negara juga ditunda. Nah, melihat situasi yang berkembang ini Bang, apa sih yang Bang Berli lihat dari kebijakan ekonomi politik Trump 0.0, dan ini mostly dangerous nggak sih Bang untuk ekonomi global Bang? Ya mungkin kita masuk ke kenapa dulu ya, kenapa langkah yang sangat berbeda bahkan bertentangan dengan mainstream trade policy gitu ya, ini dilakukan oleh Trump ya. Jadi ya Trump ya tidak terkenal fleksibel dan bisa berubah policy sebelum dengan setelah menjabat, bahkan dalam satu masa jabatan bisa berubah ya. Tapi dari sedikit ya yang policy preference-nya yang konsisten itu adalah dia kalau istilah di dalam ekonomi kita sebut sebagai ya merkantilis ya. Apa merkantilis? Merkantilis adalah ideologi ataupun pola pikirnya suatu periode waktu itu abad 18-19 yang ketika ekonomi dunia dikuasai oleh para pedagang ya, merchant ya. Jadi ya namanya pedagang ya nggak mau rugi ya, dia harus untung jual lebih banyak dibandingkan beli gitu kan. Jadi pola pikir pada tingkat perusahaan mikro itu dipakai kemudian pada tingkat negara ya, dan ingat pada itu adalah masa kolonialisme ya. Jadi Indonesia masih Hindia Belanda masih dijajah Belanda dulu ya, India Malaysia masih dijajah Inggris, Afrika Utara dijajah oleh Prancis waktu itu. Jadi waktu itu ketika negara ingin maju ya dia berdagang di dalam koloninya ya. Jadi ketika dia ingin ekspansi, dia coba berdagang dengan koloni negara-negara lain atau negara kecil yang masih merdeka. Tapi kalau tidak
ada yang sangat bagus dan ingin diambil dan perlu sekali, dianggap perlu, ya dia akan ambil gitu. Jadi ya itu yang kemudian salah satunya ya Portugis, Belanda, Inggris datang ke Indonesia, ke Maluku dulu mencari rempah-rempah ya pala, merica dan lada dan lain-lain ya. Itu juga ini ada statement menarik dari ekonom ya pada masa itu ya, ketika barang tidak bisa melewati perbatasan negara, maka tentara yang akan melewatinya ya, untuk mengambil ya. Jadi invasi, merkantilisme sangat dekat dengan kolonialisme, dengan penjajahan ya. Dan ini kita udah dapat taste-nya ya dengan Trump yang beberapa kali bilang, wah kita perlu invasi Kanada ya. Kanada perlu jadi bagian dari Amerika untuk keamanan kita. Greenland, Panama itu. Jadi ya bukan hanya Rusia yang memakai pola pikir merkantilisme yang kayak dan ekspansionisme, tapi juga yang Amerika udah kena gitu. Jadi walaupun Amerika asalnya dari ekonomi ya. Kalau Rusia kan ingin mengembalikan zaman ya Rusia Soviet besar dulu gitu kan ya, tapi kita fokus ke Amerika. Nah ini dengan padahal ya ini ironisnya Amerika sangat diuntungkan dengan skema global financial order yang ada saat ini gitu ya. Jadi Amerika bisa meminjam dengan dolar sebagai mata uang dunia, sebagai daerah negara yang sangat aman ya. Jadi kalau ada krisis di mana-mana malah dolar naik ya, malah flight to safety ya udah kita bawa uang pulang kampung ya, ke Amerika aman lah, biarpun rate of returnnya rendah tapi aman gitu. Jadi kan nomor satu aman dulu kalau ada krisis di mana-mana gitu ya. Nah ini yang terakhir jadinya Trump membatalkan, diantaranya dolar mulai mahal, dolar mulai turun. Wah orang investor ya Jepang, Asia dan Eropa mulai melihat Amerika tidak aman ini. Ini ternyata tidak predictable ya, penuh ketidakpastian, volatilitas gitu. Nah jadi walaupun ya kita tarik lagi sedikit ya bahwa secara politik memang Amerika merasa dilemahkan dengan globalisasi, dengan outsourcing ya. Tadinya tahun 70-an 80-an itu yang jadi ya referensi Amerika Trump ketika Make America Great Again tuh ya tahun 70-an 80-an ya, ketika Amerika adalah juga pusat dari otomotif, dari elektronik ya, dari manufaktur banyak yang dibuat di Amerika gitu. Jadi ketika ya Amerika makin mahal gajinya karena dia makmur, jadi paradoksnya ya berarti gaji pegawai semakin mahal ya, sehingga para pengusahanya mencoba atau melakukan outsourcing ke khususnya negara Meksiko dan Asia yang gajinya lebih rendah. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah upaya dalam pemikiran Trump ya, adalah upaya pemerintahnya buat mengembalikan manufacturing kembali ke Amerika. Jadi karena juga pendukung Trump itu kan paling besar adalah pendukung yang masyarakat Amerika yang tidak lulus atau yang tidak kuliah, yang pendidikannya SMA atau tidak lulus SMA. Jadi untuk masuk ke perbankan atau IT agak susah kalau tidak lulus SMA atau hanya SMA itu, sehingga dia secara politik dia juga sebenarnya memenuhi atau mencoba mensejahterakan pendukungnya ya. Tapi memang dari segi cara ya, dan sangat mendadak ya, perlu diingat ya, Trump belum 100 hari belum 100 hari Bang. Tapi udah kayak udah 10 tahun gitu. Tiap hari ada aja gitu. Ya ini jadi dengan kesadaran mungkin ya bahwa dia hanya atau sudah di periode kedua, walaupun sudah ada upaya untuk periode ketiga ya, jadi dia coba dikebut ya. Jadi dengan diketok dulu di depan, ini kalau gaya negosiasi, gaya game theoretic analysis ya, dia credible threat dulu di depan. Wah ini gue siap untuk atau bahkan sudah menerapkan tarif ya, lo bisa lihat ya, Indonesia bisa kena 34 ya, tuh Vietnam bisa kena 46 ya, dan lain-lain ya. Jadi ini sementara gue turunin dulu 10% ya. Ya, coba nego. Lo nawarin apa ya dengan waktu yang sempit 90 hari. Jadi supaya sense of urgency ya. Jadi
ya kita juga harus mencoba memahami pola pikir dan strateginya gitu. Kalau kepepet ya dan kita butuh ya kita akan menawarkan lebih banyak ya. Apalagi gaya negonya one on one. Nah ini juga kita juga mesti waspada nih. Kalau Trump kan suka ada yang diselipin ya. Jadi bukan hanya kepentingan negaranya tapi juga ya sering muncul kepentingan bisnis grupnya gitu kan. Jadi jadi nanti tim yang disusun atau dikirim ke Amerika ya perlu lihat juga apakah ada request buat buka resort ya, lapangan golf ya, hotel gitu kan, hotel Trump ya, jadi diselipin ya izinnya tolong dicepetin. Nah ini saya kira ya perlu kita waspadai gitu kan. Jadi dan ya yang istilahnya yang make sense lah ya, walaupun mindsetnya bahwa setelah pemikiran atau mazhab merkantilisme ya kita perang itu berujung ke perang dunia 1 dan 2 gitu ya, dengan semangat ekspansi tadi. Setelah itu berubah world order ya, global yang dibangun oleh para penang World War II ya, Bretton Woods Agreement dan General Agreement on Trade and Tariff. Jadi sudah ada perjanjian besar tentang tarif dan perdagangan, yaitu lebih menguntungkan kalau diturunkan tarifnya, kita saling berspesialisasi ya. Jadi kita jagonya bikin apa ya, misalnya kalau dari Amerika yang laku di luar negeri itu kan kapas sama gandum sama soybean ya, itu yang memang dia efisien di sana gitu. Kalau kita ya diantaranya sawit gitu kan, sawit karet ya. Jadi karena memang kultur dan iklim kita cocok buat seperti itu ya, walaupun kita juga pengen ya bergerak ke membangun manufaktur dan hilirisasi. Jadi ada yang statis dan dinamis ya. Jadi nanti mungkin kita bahas spesifik ya, tapi istilahnya ya kita tidak saling mengadu tarif ya, karena kalau tarifnya sangat tinggi, apalagi yang kena ke Cina sekarang 145%. 145%. Ya itu lebih tinggi, ya itu tidak realistis secara ekonomi gitu kan. Kalau harganya naik 1,5 ya berarti naiknya 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat, ya susah sekali buat ke sana gitu kan. Nah ini sepertinya ya Trump mencoba memaksa ya negara-negara buat memilih ya mau ke dukung Amerika atau dukung Cina gitu kan. Ya teman sayang sekali itu tidak diinisiasi atau diawali dengan lobby-lobby sebelumnya. Jadi semuanya kaget kan. Bahkan sekutu dekat Amerika ya seperti Jepang, Korea pun juga kaget semua gitu. Jadi lain Inggris ya. Jadi kalau itu sudah disampaikan, jadi memang masalahnya juga masalah di gaya gitu ya, dan ingin cepat dalam setahun tuh bisa dipotong defisitnya gitu kan. Dan mungkin itu dulu. Sorry Bang, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent itu kan bilang bahwa target dari Presiden Trump itu 750 miliar USD yang harus mereka kembalikan nih dolar ke Amerika. Nah, mungkin nggak sih Bang target itu dalam kurun waktu ya tadi Abang bilang 90 hari, atau memang ini proyeksi jangka panjang dari Amerika? Kalau kita lihat misalnya ketika kita bicara soal manufaktur Amerika, hari ini kan sudah ya mohon maaf gitu, hari ini Amerika untuk urusan manufaktur jauh tertinggal dari Cina, jauh tertinggal dari Jepang. Bahkan kalau kita baca berita gitu di Detroit aja industri otomotif habis. Hari ini Chevrolet bahkan udah jauh ketinggalan bahkan kan Chevrolet dan berbagai produk otomotif jauh ya. Hari ini kalau kita bicara soal manufaktur Amerika ya itu tadi Abang bilang ya tinggal kapas, soybean dan beberapa industri yang sifatnya sangat agriculture Bang. Artinya Amerika ini udah jauh dari pakem yang selama ini para pendirinya bangun kan gitu. Nah konsekuensinya apakah dengan model seperti ini Bang, ada kemungkinan nggak sih Bang justru malah nanti ada salah satu negara yang akan menggugat Amerika di WTO dengan kebijakan yang semacam ini Bang, yang brutal lah ini. Ya jadi ya problemnya dalam dunia internasional terhadap super power ya adalah sulit ya, karena Cina ya, yang saat ini ya Cina, Rusia dan Amerika ya mereka bisa mengignore ya, mereka strong enough untuk ignore ya, seperti Laut Cina Selatan, Filipina menang gugatan di Den Haag ya, tapi terhadap Cina tapi tidak diakui ya. Jadi self
respecting atau self limitation-nya harus dari pimpinan yang respect rule of law gitu kan. Nah itu ya Trump sepertinya agak jauh seperti itu ya. Jadi kayaknya WTO itu tidak venue yang efektif untuk saat ini gitu ya. Dari segi yang lebih menarik memang dari segi mindset ya, bahwa dengan sebagai negara yang terkaya, yang terkuat ya secara militer ya, masih pusat finansial, itu kok mindsetnya mindset negara kecil yang diintimidasi, yang dieksploitasi gitu. Kita sudah dirampas, kita sudah ditipu sekian puluh tahun gitu. Jadi ini susah gitu. Jadi kalau negara besar ya tapi kelakuannya seperti negara ya level menengah gitu kan. Jadi sehingga ya kalau level menengah ngambek atau marah-marah dikit ya nggak apa-apa gitu, ya udah ya biasalah, masih teenager ya. Tapi kalau orang berkuasa ya pegang senjata ngamuk-ngamuk ya bahaya buat bisa ngebunuh ya Bang. Dan ini yang ya ditakuti oleh ya bukannya sekutu lama tapi juga negara-negara di Asia. Dan ini bikin kita jadi harus berpikir ulang gitu kan, dan ya mengurangi dependensi ke Amerika paling nggak secara finansial. Tapi memang masalahnya adalah waktu, time frame ya, karena ya ini hanya dikasih waktu 90 hari gitu kan. Jadi memang untuk nego. Jadi sepertinya memang chaos presiden ya. Jadi supaya kita ya tadi desperate dan ya udah lu minta apa kita kasih. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ya, Jadi Bang. tim yang dikirim buat negosiasi harus mempublish juga ke masyarakat atau minimal ke tokoh-tokoh bahwa sehingga kita tidak giving away too much ya. Nah ini juga ada pidato yang disampaikan oleh kepala DEN-nya ya, jadi Pak Luhutnya di Amerika ya, Chairman of Economic Advisor, itu bahwa Amerika maunya ya nomor satu kalau tidak mau kena tarif ya maka ya investasi di Amerika. Ya kita bisa investasi apa di Amerika? Dan kayaknya nggak begitu banyak ya kita big brand yang ya kayak ya Samsung atau Toyota bisa disuruh invest di Amerika. Kita kayaknya nggak banyak perusahaan yang bisa invest di Amerika. Ya nomor dua ya beli lebih banyak produk Amerika. Apa yang bisa kita beli minimal kita janjikan ya, karena strategi ini juga digunakan oleh China di perang dagang satu. Jadi janji akan meningkatkan pembelian sekian kali walaupun ya tidak terpenuhi sampai ujung, tapi pokoknya tenang dulu Trumpnya ya. Jadi ini apa yang bisa kita janjikan? Ini juga yang bisa ditunda atau yang bisa tidak langsung harus kita keluarkan, karena dari segi anggaran kita juga tidak berlebihan lah saat ini gitu kan. Kemudian atau ya Indonesia beli lebih banyak T-bill ya, jadi obligasi pemerintah Amerika. Jadi itu yang di antara tuntutannya, opsi yang disampaikan oleh kepala DEN-nya Amerika itu. Nah, ini mana yang bisa kita penuhi? Pilih ya Bang. Iya, karena kita kan 2024 ekspor kita itu 28 miliar dolar ke Amerika. Impor yang kita impor dari Amerika 10 miliar dolar. Ya, kita surplus ya Bang. Trade surplus ke Amerika hampir ya. 3 kali lipat hampir 3 kali lipat. Dan itu juga yang buat Amerika berang. Kenapa Indonesia bisa surplus dagang sama gua nih gitu. Ya, banyak kan sepatu sama tekstil ya. Jadi ada data bahwa sekitar sepertiga dari produksi Adidas dan Nike itu di Indonesia ya, karena kita tangannya telaten tekun ya, jadi enggak. Nah ini yang banyak kena ya, Nah ini kan Adidas sama Nike kan ya serta brand-brand lain juga punya lobby power di sana. Gitu. Jadi kita perlu juga bangun koalisi ya, karena sudah ada yang ya itu karena Trump sangat transaksional dan tergantung siapa yang meng-approach. Sudah ada statement bahwa HP, komputer sama elektronik akan di-exempt ya. Jadi ya kemarin kan Apple katanya membawa 1,5 juta ton microchip Bang. iPhone. Iya. 1,5 juta. Diimpor. Dalam seminggu itu dia bawa dari Cina supaya tidak kena tarif ya. Karena kalau kena tarif berarti harganya lebih bisa mahal. bisa naik sekitar $500 gitu ya, karena kan dari cost of production ya. Jadi ya itu juga pasti kan pasti ada upaya-upaya lobby dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika gitu. Dan ini
Ya, yang kita juga perlu membangun kerjasama ya. Yang ya kalau kita doang yang lobby beda dengan kalau perusahaan-perusahaan yang Fortune 500 yang selama ini menggunakan atau invest di Indonesia yang diimpor ke Amerika yang melakukan lobby gitu. Jadi inilah jangan harus waktunya membangun koalisi. Itu dengan perusahaan Amerika satu. Kedua, ya dengan negara-negara yang senasib ya, negara-negara yang surplus trade ke Amerika. Ya Malaysia, Vietnam. Ya Kamboja juga kena kan, Thailand, ya Amerika, ya Jepang dan Korea pasti juga. Nah jadi supaya kita tidak diadu one by one, lo bisa ngasih apa, gitu. Wah itu lebih banyak ngasihnya gitu kan. Ya jadi kita bisa ada limit lah. Oke ya kita mau kasih sampai sekian gitu kan. Ya kalaupun mau ngasih izin golf course ya 3 hektar aja misalnya atau 5 hektar, jangan lebih gitu. Jadi jangan khususnya jangan yang aneh-aneh ya, karena ya pola Trump negosiasinya tidak transparan dan ya gaya one on one ini juga potensi abuse-nya juga tinggi sekali. Nah ini kita harus tahan gitu. Balik lagi Bang, tadi kan sebenarnya Bang Berli juga udah menjelaskan bahwa upaya dari Indonesia yang kabarnya hari ini delegasi pemerintah Indonesia ke US, bahkan mungkin udah sampai di US untuk memilih jalur negosiasi Bang. Tadi Bang Berli udah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa kita kalau mau negosiasi dengan US, kita mau negosiasi dengan Donald Trump, kalau saya baca sih tidak langsung dengan Presiden US Bang, dengan USTR dan beberapa chambers ekonomi yang ada di US. Nah, sebenarnya langkah negosiasi ini Bang, kalau kita lihat ya, tadi Bang Berli udah nyebutkan bahwa kita ini surplus dagang dengan Amerika. Apakah dengan kita berupaya negosiasi dan otomatis nanti kan US juga akan ngasih tawaran. Ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa ini sebenarnya ancamannya ketika nanti negosiasinya berhasil dan justru malah impor kita itu justru lebih besar dan ada ancaman bahwa industri dalam negeri juga akan terancam. Nah, bagaimana Bang Berli lihat? Apakah memang sekrusial itu gitu Bang terhadap ancaman domestik di kita? Karena kan ada yang bilang bahwa wah ini nanti gimana soal TKDN, tingkat komponen lokal kita, terus gimana nanti industri lokal kita, manufaktur lokal kita, apakah tadi akan terancam? Terus Bang Berli bilang juga ya kita belum punya high brand yang bisa spending besar atau investasi besar di US gitu, tidak seperti Nike, Adidas atau Apple. Nah itu gimana Bang lihatnya untuk bisa tetap memperkuat domestik lah? Ya, jadi ini juga ya sudah beberapa analisis yang beredar. Jadi kita harus bisa membedakan antara dampak langsung atau first round dengan indirect atau second third round ya. Jadi dampak first round tidak besar ya, karena memang tadi baru kita cek bahwa 2024 ekspor Indonesia ke Amerika tuh 10,6% ya, jadi dari total ekspor. Jadi ya kalaupun turun setengahnya ya itu berarti ya, dan ekspor itu sekitar 20-an% dari total GDP. Berarti turunnya ya misalnya setengah, berarti 10% berarti cuman 5%. Enggak 20, ya 10%-nya kan 2% ya. Kalaupun turun setengah jadi cuma turun 1% ya. Secara langsung sebenarnya tidak begitu banyak, apalagi Indonesia relatif proporsi ekspor kita kecil ya dibandingkan Malaysia, Thailand yang cukup besar ya. Jadi, nah teman yang lebih besar tuh justru ya dampak ya ronde-ronde berikutnya itu, karena ekspor kedua terbesar kita hampir 25% itu ke China. Ya. China yang dibatasi walaupun kita lihat exemptionnya nih sebesar apa ya loophole yang dibuka ya. Ya karena sebagian besar dari ekspor kita ke China itu kan menjadi bahan baku yang lalu diolah, diproses buat diekspor ke Amerika dan Eropa ya. Jadi kalau ekspor Cina ke Amerika terhambat atau turun drastis ya, jadi ekspor kita ke Cina juga akan terpengaruh gitu. Lalu ya karena ini big shock ya to the global trading system ya, Eropa juga terpengaruh, Asia lain juga terpengaruh ya. Ekspor kita ke ASEAN itu 18% ya. Jadi 18% itu kan sebagian besar di ASEAN itu sebagian besar juga ekspornya ke Cina dan ke Amerika ya. Berarti kalau di jumlah simpelnya aja ya 18 tambah 10, 28 ditambah
ke Cina 25 itu udah 53%, Iya, udah udah setengah, separuhnya ya, Bang. setengah gitu. Jadi second roundnya udah kena ke setengah dari ekspor kita, tinggal turunnya sebesar apa. Lalu dampak investasi, ya kan? Kalau investasi itu perlu ngitungnya panjang, buat bangun pabrik kan berapa biaya pembangunan, ya kena tarif berapa termasuk bahan bakunya berapa, bisa dijual berapa, ngitungnya aja bisa berapa bulan ngitungnya gitu ya. Yang tim finansial, tim ekonominya nanti cari tanahnya, nego tanahnya, Izinnya. bikin pabrik, izin ya. Jadi bangun pabrik itu bisa 2 tahun itu udah bagus banget. Biasanya lebih ya untuk pabrik yang agak gede gitu. Jadi deal walaupun goal besarnya si Trump itu buat membawa kembali manufaktur kembali ke Amerika, dia juga accept, ya udah kayak tawaran dia ke Uni Eropa. Uni Eropa ya defisit 300 miliar dolar dengan Amerika. Ya udah beli energi dan militer kita aja. Pokoknya tidak defisit ya, pokoknya atau defisitnya berkurang gitu ya. Jadi dia second option dia adalah juga ya tingkatkan pembelian produk-produk Amerika gitu ya. Jadi nah ini yang ya tadi kita bahas pembahasan negosiasinya tim kita harus kuat ya, jangan merasa lemah apa aja dikasih, udah lah pokoknya dikasih. Nah karena ini juga masalah dengan Trump sebagai presiden, kredibilitasnya juga rendah gitu. Ya karena yang pertama dia hajar kemarin kan adalah Kanada kan. Padahal Kanada sudah merevisi perjanjian free trade area-nya dengan Amerika pada masa Trump menjadi presiden periode pertama. Ya, jadi dia bilang, wah ini perjanjian jelek, padahal dia yang bikin. Dia minta ubah lagi. Jadi belum tentu kita selesai penandatangan itu selesai. Ini juga masalah ya kredibilitasnya. Dan tadi 90 hari statement dari ya Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangannya sudah 70 negara yang akan atau siap bernegosiasi. Ya 70 negara satu hari satu aja ya kan, satu hari satu aja ya lebihnya dikit pas selesai satu hari gitu kan, ya kan. Dan walaupun dia pasti punya tim, bukan dia sendiri, US Trade Representative ya, USTR itu seperti khusus Mendak untuk perdagangan atau nego dengan luar negeri ya, buat sobat maju yang biar biar lebih pasti. Jadi ya waktunya sempit, bandwidthnya sempit itu buat membahas gitu kan. Jadi ya makanya mendingan tadi kita dengan sesama negara Asia Timur, ASEAN, ya kita kumpul dulu apa yang bisa kita tawarkan gitu kan. Lalu ya tadi kita harus bersiap, ya pemerintah Indonesia di tahun 2025 bersiap-siap dengan tadi menurunnya ekspor secara umum dan menurunnya investasi. Ya, padahal di antara 4 komponen ya, jadi kan ada konsumsi, ada investasi, belanja pemerintah, ada net export ya. Yang setahun ini pertumbuhannya di atas 5% alias menjadi motor ekonomi, itu adalah investasi dan ekspor. Jadi dua motornya, engine-nya ini melemah, ya berarti kemungkinan besar pertumbuhan tahun ini juga akan turun ya lumayan signifikan. Ya, selama ini konsumsi yang paling besar 54%, itu pertumbuhannya 48, 49. Jadi ya lagi agak turun memang ya. Tapi ini memang konsekuensi dari situasi ekonomi ya Bang. Artinya memang ini situasi yang dilematis dan tidak mungkin dalam tanda kutip tidak mungkin bisa tidak terhindarkan. Artinya memang ini situasi yang harus kita jalani lah. Ya ini kan tadi dampak dari global ya. Jadi kita masuk sekarang apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Jadi ketika ya ibaratnya inilah ya lagi penyakit beredar ya, lagi banyak penyakit ya kita harus jaga kesehatan. Ya kan? Jadi kita harus fit, kita harus makan sehat, kita harus olahraga ya. Jadi sehingga dampaknya walaupun ada yang masuk tapi kalau kita fit ya sedikit dampaknya. Nah ini dengan tadi kita sudah bisa projected ya bahwa akan turun ekspor dan investasi, sehingga kita juga bisa lihat sektor-sektor mana masuk daerah mana yang akan terpengaruh, yaitu yang memproduksi tekstil, memproduksi sepatu yang akan diekspor ya, memproduksi bagian dari otomotif yang juga diekspor. Jadi datanya cukup
cukup available, cukup jelas sehingga bisa di-track daerah mana, sehingga respon pemerintah juga bisa lokal. Jadi di sana ya perlu ditingkatkan daya beli masyarakat, jaminan sosial gitu kan. Nah, tapi secara umum ya ini kita harus harus punya amunisi yang kuat ya, karena ketidakpastian ya 90 hari belum selesai, bisa diperpanjang, bisa atau ya bahkan kan, bisa dipersingkat ya. bisa singkat ya kan, sangat penuh ketidakpastian ya, sehingga kita juga perlu meningkatkan amunisi ya. Jadi kalau melihat dari pengalaman ketika ya waktu itu the Fed mengurangi kuantitatif easing ya. Jadi dan juga ketika pandemi yaitu para investor itu biasanya menghindari atau mengurangi investasinya di negara-negara yang punya trade deficit tinggi, punya budget deficit tinggi, ya, dan inflasinya tinggi. Oke, dari segi inflasi kita cukup rendah ya, walaupun itu punya dampak negatif juga. Nah, yang dua ini yang perlu yang sudah menjadi perhatian ya. Jadi trade ini kita juga riskan ya, karena trade deficit atau surplus kita cenderung menipis ya. Jadi kalau nanti surplusnya turun lagi, maka ketika defisit maka rupiah bisa makin melemah gitu ya. Jadi kemarin juga sempat shock ya 17.200 dan berapa kali capital outflow dari bursa saham, itu berarti sudah ada kekhawatiran ya, sudah ada langkah ataupun arah flight to safety dari investor di Indonesia. Jadi kan Indonesia dianggap negara berkembang, emerging market, ya risknya medium, jadi returnnya juga lumayan. Ya. Tapi kalau udah masalah mereka cari aman, kabur. Nah, jadi kemarin sudah ada beberapa tendensi itu, sehingga ya kita harus perkuat ya. Nah, termasuk budget defisit ya. Jadi kayak kemarin kita budget defisit kita meningkat ya, karena penerimaan negara juga cenderung turun. Ya. Jadi ketika daya beli melemah, ekspor turun, investasi turun, maka APBN penerimaan pajak juga pasti turun ya, sehingga perlu antisipasi dari sekarang dikurangi ya belanja kita yang memang urgent gitu ya. Jadi kayak government spending itu harus berkualitas, ya, harus berkualitas ya. Jadi kemarin saya kira ada beberapa belanja yang jadi perhatian dari para pengamat, para investor dan ekonom gitu ya. Jadi ya misalnya untuk MBG ya, ini sepertinya pemerintah dan Pak Prabowo perlu memprioritaskan tantangan yang di depan ya. Walaupun ya kita paham semangatnya Pak Prabowo itu untuk jangka panjang supaya tidak kelaparan, cukup gizi, tapi ya mungkin bisa diprioritaskan dulu dari daerah-daerah yang sangat membutuhkan, yang daerah 3T, sehingga ada amunisi tambahan yang bisa disimpan ya. Kita bisa mengurangi budget defisit kita. Lalu ada rencana juga yang 400T untuk 80.000 koperasi merah putih di desa. Ini juga jadi pertanyaan, ini urgensinya ada sense of crisis kan? Ini kan lagi susah ya, kita harus tadi punya amunisi, kita harus fleksibel. Ya, tapi ya ini untuk program yang sangat besar dan mahal gitu ya. Dan ya untuk program-program besar dan mahal ini perlu di scale down dulu lah. Mungkin dicoba pilot di beberapa daerah ya ketika sedang menghadapi krisis dan tidak pastian di tahun 2025. Ya, kita pengen tahun pertama ini menjadi tahun yang kita telah melalui pandemi, dan 2009 supply mortgage itu dengan susah bersama ya, istilahnya kita fight bersama ya. Ini jangan terlihat ada yang wah kok bolos banget, yang lain lagi susah-susah, lagi dipotong gitu, lagi hemat-hemat, tapi kok ada yang foya-foya atau ada yang program besar yang at least jangka pendeknya tidak urgent. Nah, ini yang perlu disisir lagi ya oleh tim ekonomi, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga ya, untuk ya sehingga kita menjadi tahun ini perkuat resilient dulu. Ya udah, ini ya tadi lagi banyak orang sakit ya, kita sehat dulu ya. Jadi nggak usah pergi jauh-jauh, nggak usah jalan-jalan ya. Kita stamina kita jaga sehingga siap menghadapi atau tahan menghadapi virus-virus dan ya goncangan dari luar. Ya. Terakhir Bang, ini sebenarnya tadi Bang Berli sebenarnya udah sempat nge-mention bahwa ketika
perdagangan kita atau neraca perdagangan kita menurun, ekspor kita menurun ke Amerika, artinya dampaknya ya tidak sesederhana itu kan gitu. Artinya ada multiplier effect yang mungkin bisa terjadi ketika neraca perdagangan kita atau ekspor kita ke Amerika menurun. Dan ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ya mungkin Indonesia sudah bisa berpikir ulang untuk bisa mencari new market lah, katakan seperti itu. Mungkin tadi kita udah ke Cina. Kemudian juga mungkin pasar Uni Eropa. Cuman kan tadi Bang Berli bilang ya pasar Uni Eropa dia ambil barang dari kita, dia buat, dia ekspor lagi ke US. Nah kalau mereka aja juga kena dari US kan gimana mereka mau ekspor ke kita gitu? Ya beberapa tambahan ya. Jadi satu, ke Eropa juga cukup makmur ya. Jadi tidak, atau proporsi yang mereka konsumsi sendiri juga cukup besar. Lalu ya kita juga punya PR, free trade agreement Indonesia dan Uni Eropa itu belum selesai. Jadi sudah sejak Pak Jokowi periode 1, jadi CEPA ya, Bang? Jadi udah lebih dari 7 tahun lah, itu masih belum selesai ya. Sehingga saat ini perusahaan-perusahaan Eropa lebih prefer buat investasi di Vietnam ya, karena Vietnam sudah tanda tangan, sehingga Vietnam, produk-produk di Vietnam itu kalau diekspor ke Eropa, ke Uni Eropa, itu tarifnya hampir semua 0% yang manufaktur ya. Sementara kalau dari Indonesia kita masih kena tarif ya 3-5% ya. Nah ini juga PR ya. Jadi di tim Pak Boboiboy, Mendak dan Menlu harus segera memprioritaskan supaya kita bisa tuntas dan tanda tangan perjanjian dengan Uni Eropa ya. Saat ini yang sudah berjalan ya dari hasil dari negosiasi Pak Mulyaman itu sebagai dubes Swiss waktu itu adalah free trade dengan beberapa negara kecil di Eropa yang bukan Uni Eropa, yaitu Norway, Swiss, ya Liechtenstein kalau nggak salah. Jadi kita udah punya kaki buat ekspor ke Eropa gitu. Nah, nanti tinggal yang besarnya Uni Eropanya ya. Lalu Inggris ya, karena Inggris kan sudah keluar dari Uni Eropa, jadi kita juga perlu melakukan negosiasi dengan Inggris ya. Jadi ya ini harus diakselerasi ya, dijadikan target bagi para diplomat dan trade negosiator kita buat membuka pasar-pasar di luar Amerika sehingga kita bisa meminimalisir dampak dari tarif ini gitu. Terakhir Bang, ini pertanyaan tambahan nih pribadi sebenarnya Bang. Ini tidak request dari produser. Ini pertanyaan gue pribadi Bang. Ini mungkin ya Bang, ini nggak tahu, ini sebuah momentum kebetulan yang sebenarnya tidak disengaja atau gimana. Pemerintah kita ngirim delegasi ke US. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Rusia datang kirim delegasi untuk negosiasi dengan Indonesia. Itu Pak Denis Manturov, wakil Perdana Menteri Rusia. Dan secara kebetulan juga, ya mungkin ini sudah direncanakan, presidensi Xi Jinping datang ke Malaysia, bertemu dengan Dato' Anwar Ibrahim. Dan Vietnam juga. Nah, apakah ini situasi yang justru malah akhirnya membuat runyam? Artinya ketika Amerika tahu Rusia datang kirim delegasi ke Indonesia, Presiden Jinping datang datang ke Malaysia yang notabene adalah ketua ASEAN hari ini dalam KTT ASEAN nanti. Apakah ini akan mempersulit situasi yang akan mempersulit Indonesia dan khususnya negara-negara ASEAN untuk berupaya negosiasi dengan US? Ya, ini dilema yang gimana? Ahli-ahli HI yang lebih dalam bisa menjawabnya ya. Tapi ya Indonesia kan secara historis juga punya tradisi mendayung antara dua karang ya, dengan gerakan non blok ya, sehingga tidak terlalu aneh ya kalau tahu-tahu kita terima ya dari Rusia ya. Kalau misalnya Singapura yang sangat dekat dengan Amerika ya itu aneh gitu kan. Jadi ya ini challenge dan kesempatan ya bagi para ya pemerintah dan diplomat bagaimana mengoptimalkan ya bahwa kita juga menunjukkan bahwa satu kita punya option ya, jadi bukan hanya kita yang harus baik-baik ke Amerika, kita juga ya bisa ke big player lain ya, Cina, Rusia dan Uni Eropa gitu. Dan ini harus dimanfaatkan ya, jadi jangan hanya sebagai foto ops dan cuman ya luar cukup menarik. Xi Jinping tidak ke Indonesia. Gitu. Itu yang harusnya kita syukuri itu Bang. Dia ke Malaysia dan Vietnam tapi nggak ke Indonesia itu. Walaupun katanya sudah di plan jauh-jauh hari gitu ya. Ya jadi memang timingnya yang menyebabkan dua negara itu jadi hati-hati tidak terlalu muji gitu ya, supaya nggak bikin marah Amerika ya. Walaupun
Trump sudah statement gitu. Yeah. Wah itu Cina dan Vietnam itu kerjasama buat menghajar Amerika gitu kan. Jadi udah statement di White House. Jadi dia sangat sensitif ya terhadap upaya yang melemahkan dia. Jadi memang ya ini ya kita berhadapan dengan leader Amerika yang sangat sensitif, yang sangat sehingga treatmentnya juga harus lebih hati-hati Iya, kan. Betul. Ya kan. Jadi ya tadi saya bilang ya kitanya yang harus kuat ya, kitanya harus visioner ya, dan mudah-mudahan ya bisa melewati khususnya tahun ini ya dengan masih cukup sehat dan kuat lah ekonomi Indonesia. Ya, kalau confidence sebetulnya juga ya harus nggak confidence banget ya Bang. Cuman yang kita memang harus tadi Bang Berli bilang bahwa ya paling utama dalam menghadapi situasi ini ya resilience itu. Kita harus bisa kuat. Kita pernah melewati krisis 2008-2009, krisis pandemi ya. Mudah-mudahan ya harapannya kita bisa melewati satu fenomena ekonomi yang khawatir lah, memang mengkhawatirkan juga kan Bang untuk kita, karena memang dampaknya tidak hanya pada global tapi juga pada domestik ya Bang. Mungkin ada lagi Bang terakhir mungkin dari Bang Berli. Ya baik, nanti setelah 90 hari itu selesai ya kita perlu bahas lagi. Kita bahas lagi Bang. Apa aja deal dampaknya yang kita ya Bang. berikan. Ya dealnya apa dan ya tadi dampak setelah gimana tahap-tahap kita buat ke depan. Termasuk juga kan kalau kita bicara soal delegasi tim negosiasi yang dikirim Presiden Prabowo kan kabarnya mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 selesai. Ya, tanggal berapa dapat giliran kita? Ya kan 70 negara ya, dan yang sudah telepon langsung itu malah Vietnam. Vietnam sudah telepon langsung dengan kabarnya, Trump, gitu kan? Kabarnya yang saya dapat, infonya yang saya dapat, yang pertama kali justru Jepang. Indonesia. Enggak, Indonesia yang pertama kali dapat kesempatan untuk berhadapan dengan perwakilan di Amerika. Ya kita tunggu aja lah ya Bang. Kita tunggu aja hasilnya, mudah-mudahan ini memberikan kabar baik tim delegasi negosiasi Indonesia yang akan ke Amerika. Terima kasih Bang Berli. Ya mungkin Sobat Maju 90 hari ke depan kita akan undang Bang Berli untuk melihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Berli, sampai bertemu di episode berikutnya Bang Berli. Salam.